Jadi memang memberikan ruang untuk pelaku-pelaku seni seperti Pak Ilham ini ya, pelaku seni yang masih muda. Nah, mumpung ada wakil rakyat, Pak Ilham, apa yang ingin disampaikan sebagai pelaku seni? Wayang itu adalah tuntunan, benturan psikologis yang menyadarkan. Oleh karena itu kepada para pelaku seni, jangan bosan-bosan untuk berinovasi, sehingga kita tidak menyalahkan penonton, tidak menyalahkan penikmat wayang, tapi bagaimana kita berinovasi sehingga dicintai oleh para penikmat itu. Saya membuktikan bahwa 80% yang mengundang kami adalah dari anak-anak yang khitan. Oh. Anak khitan kalau sudah minta saya nggak mau diganti yang lain. Pokoknya sebisa jadwal saya. Setahun yang akan datang pun dia nggak mau khitan. Berarti kita akan nunggu setahun lagi. Iya, berarti kalau saya sudah kena anak-anak yang khitan, usia anak-anak itu berarti target kami sudah tersampaikan. Begitu di antara. Oke, jadi ada segmen tertentu ya yang menikmati ngaji wayang juga ini ya? Ya, segmennya semua lapisan, tapi yang terbanyak adalah anak-anak yang mau khitan ya. Anak-anak yang mau khitan. Kami. Kenapa sih Pak Ilham anak-anak mau khitan harus Pak Ilham harus ngaji wayang? Karena sajiannya ini saya nggak tahu, coba nanti yang lihat sendiri ya. Ketika YouTube saya dibuka Ilham Pati itu, jadi kami menyampaikan wayang ini tidak hanya wayangnya yang kami inovasi, termasuk panggungnya juga, lightingnya juga, soundnya juga kami perhatikan, sehingga tidak kalah dengan dangdut yang lain. Orang menyalahkan, kenapa kalau orang nonton wayang sedikit tapi kalau dangdut banyak, ya sajiannya jelek kok. Kalau kami panggungnya kami atur raging, mewah, musiknya mewah, soundnya mewah, lightingnya juga mewah, sehingga ketika dibuka anak-anak seneng. Kalau anak-anak seneng otomatis yang lain pasti seneng. Anak-anak aja sulit kok bikin seneng anak itu, apalagi untuk kaum tua. Saya kira bisa menerima, sehingga sajian kami ini benar-benar bisa diterima oleh lapisan masyarakat, terutama pesan-pesan moral kami. Oke, pesan-pesan moralnya itu kalau Pak Ilham ya. Kita ke Pak Parianto. Pak Parianto, pelaku seni di kabupaten ini kan banyak sekali ya. Pasti Bapak juga mendengarkan keluhan-keluhan mereka terutama di masa pandemi COVID-19. Apa sih Pak sebetulnya yang diinginkan oleh para pelaku seni agar mereka juga bisa tetap semangat, bisa tetap berinovasi, salah satunya bisa punya semangat yang sama juga seperti Pak Ilham? Terima kasih. Selama masa pandemi 2 tahun, hampir 3 tahun ini, rekan-rekan seniman Kabupaten Pati yang dikeluhkan yang terus terang saja adalah karena boleh dikatakan periuk yang di belakang jarang ngebul. Kalau dulu sebelum pandemi itu kalau apitan istilah di Pati Pak Endro ya, itu mungkin selama apitan itu seperti Mas Ilham itu bisa beli mobil Avanza 1. Tapi jangankan sekarang Avanza, beli beras saja susah kan gitu. Nah, harapannya adalah berikan ruang mereka tetap berinovasi, berproduksi, dan bermain, mengekspresikan apa yang dia buat. Jadi harapannya nanti kalau masih pandemi masih 1 tahun, misalnya syukur bulan besok lusa usai kan begitu. Jadi teman-teman seniman bisa bebas, bisa manggung seperti tahun yang lalu-lalu. Jadi ini kemudian yang tidak kalah pentingnya, mumpung di sini ada wakil dari rakyat, Mas Indro, di Pati ini banyak kesenian atau banyak seniman-seniman muda yang pengen berekspresi, tapi terus terang terkendala banyak hal. Contoh di sekolah misalnya, di sekolah itu banyak sekali seniman-seniman yang sekarang sudah masuk ke sekolah, memberikan ekstrakurikuler karena dampak dari program kerjasama dari pemerintah antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang kami mencoba membuat program namanya Gerakan Seniman Masuk Sekolah. Dari hasil itu dampaknya cukup luar biasa, tapi terkendala oleh peralatan. Banyak sekali sekolah yang tidak punya alat untuk melatih itu. Kemauan kepala sekolah, guru dan seniman untuk memberikan ilmunya kepada anak-anak terkait dengan sarana dengan kesenian, kesenian tradisional utamanya. Tapi masalahnya adalah di peralatan. Misalnya gamelan. Gamelan itu satu kecamatan hanya 2 atau 3. Kita latihan di sini, besok dipindah ke sana. Nah, ini mumpung ada Pak Endro. Bergilir ya Bapak ya. Mumpung ada Pak Endro, tolong perhatikan peralatan kesenian yang ada di sekolah. Baik. Ini penting sekali. Karena untuk melestarikan atau meregenerasi seniman, salah satunya dari pelajar.
Nah, kalau di sana tidak ada sarana prasarannya, itu adalah sangat kesulitan. Itu yang pertama. Yang kedua, sanggar-sanggar seni di Kabupaten Pati sudah banyak sekali. Sama kendalanya. Teman-teman seniman mendirikan sanggar, ada anak-anak yang belajar di sanggar, tapi kembali lagi terkendala pada peralatan yang seadanya. Yang penting ada salah satu tempat, entah namanya gedung senian atau apa, yang penting itu untuk berekspresi teman-teman seniman secara maksimal. Di sana lengkap dengan peralatannya, lengkap dengan sound systemnya dan lain sebagainya. Ini harapan seniman Kabupaten Pati. Jadi kita ada langsung wadah yang jelas. ke Pak Saya kira Endro itu, ya. Baik, Pak Endro silahkan langsung ditanggapi. Ternyata sarana prasarana ini yang diharapkan oleh para pelaku seni di Kabupaten Pati. Iya. Jadi ini menjadi catatan buat saya gitu, sebagai anggota DPR. Nanti terkait tugas kami sebagai diantaranya fungsi kami adalah budgeting. Nah ini akan kami dukung ya, kita akan sampaikan dan berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan, dalam hal ini para OPD di pemerintah Provinsi Jawa Tengah terkait temuan ini. Ya, karena kebetulan kami juga di Komisi E yang membidangi tentang pendidikan dan kebudayaan tentunya. Mitra kami diantaranya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Yang jelas budaya adalah proses yang melandasi semua sektor kehidupan manusia dalam bermasyarakat dan bernegara. Artinya jika kita memajukan budaya, secara otomatis memajukan semua unsur yang ada di dalam ekosistem budaya itu sendiri dan ekosistem lainnya yang terkait, yang mempengaruhi maupun dipengaruhi. Jadi muaranya tetap akan ke sana. Jadi saya setuju bagaimana kita harus merevitalisasi gitu, mengupgrade fasilitas-fasilitas budaya di sekolah-sekolah. Kemudian kita juga harus memfasilitasi, ini pemerintah, ini bukan saya sebagai anggota DPR karena legislatif tidak di situ domainnya, tapi kita akan mendorong supaya pemerintah memberikan ruang pada pelaku seni dengan cara memfasilitasi, di antaranya tadi harapan-harapan yang sudah disampaikan. Tidak hanya alat-alat tetapi juga mengenai tempat, supaya mereka bisa berekspresi lebih baik. Iya, baik. Ini jadi sekarang sudah terfasilitasi nanti ya, semoga bisa segera disampaikan oleh pemerintah terkait ya Bapak ya, dan bisa terjawab. Yang terakhir Pak Endro, apa yang ingin Bapak sampaikan khususnya untuk masyarakat Pati, pelaku seni yang ada di Kabupaten Pati dan penikmat seninya? Pak Endro silahkan. Ya, kepada saudara-saudaraku semua, masyarakat Kabupaten Pati khususnya dan masyarakat Provinsi Jawa Tengah pada umumnya, kita semua harus bahu-membahu bersama-sama, harus punya tekad yang bulat, harus teguh berkomitmen bagaimana kita melindungi, membina, memanfaatkan dan mengembangkan, memajukan budaya kita. Karena kita ini sebagai bangsa representasi dari budaya yang kita miliki. Anak-anak calon penerus bangsa, anak-anak kita, adik-adik kita harus kita dorong untuk memberikan ruang. Berikan ruang juga kepada mereka supaya mereka lebih mengenal atas budaya kita sendiri. Para pelaku seni jangan pernah lelah untuk terus berinovasi. Jangan lelah untuk terus menemukan ide-ide baru. Karena apabila di dalam globalisasi, modernisasi saat ini, jika kita tidak terus berubah, kita tidak terus bergerak, niscaya akan punah. Siapa yang bisa bertahan? Yang bisa bertahan adalah orang atau siapapun yang paling bisa mengikuti perkembangan zaman. Monggo semuanya berinovasi, kreatif,
tanpa menghilangkan substansi dari budaya itu sendiri. Baik, jadi memang ini harus berinovasi tanpa menghilangkan substansi ya, agar semakin lestari budaya yang kita miliki. Kemudian dari Pak Ilham selaku pelaku seni, yang terakhir apa yang ingin Bapak sampaikan ini Bapak untuk masyarakat Kabupaten Pati, para penikmat seni dan juga untuk rekan-rekan Bapak para pelaku seni juga. Kepada seluruh masyarakat Pati dan sekitarnya yang sudah sebagian menghubungi saya untuk menitipkan anaknya di tempat saya, ini masih saya tunda karena saya harus menunggu membuat sanggar. Tapi benar yang disampaikan oleh Pak Haji Marianto, di tempat saya terutama Gunung Ungkal belum ada sanggar Pak, belum ada. Ini akan kami rintis, tapi karena membuat sanggar itu tidak mudah, harus ada gamelan dan itu biaya tinggi. Namun alhamdulillah kami punya pendamping Pak Haji Endro ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merindui permohonan hari ini, diijabahi, mudah-mudahan ada sanggar-sanggar lain di Kabupaten Pati sehingga sakit rembakake budaya yang semu sami sumusup rumasuk ing raras terus para sing jiwatmo, budaya yang bisa mengatur jiwa manusia. Ya, baik, terima kasih Pak Ilham. Selanjutnya yang terakhir Pak Parianto selaku pemerhati seni di Kabupaten Pati, apa yang ingin Bapak sampaikan ini Pak? Satu hal yang perlu kami sampaikan, yang jelas sama seperti Pak Endro tadi, mari kita rekan-rekan seniman berinovasi agar tetap eksis di bidang seni kita masing-masing dalam rangka pelestarian seni budaya. Dan kebudayaan ini akan tetap lestari, yang siapa yang melestarikan harus gotong royong, kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah dan masyarakat. Ini jelas. Jadi budaya itu akan tetap lestari, akan tetap eksis apabila semua pihak ini berkolaborasi, berkomitmen berkolaborasi bersama-sama. Dan alhamdulillah kami sampaikan Pak Endro di Kabupaten Pati sejak 2017 sampai 2021, mudah-mudahan sampai seterusnya kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, teman-teman di Dinas Pendidikan Provinsi dengan Dinas Kabupaten Pati, pusat dengan Pati sudah terjaring dengan baik, sehingga banyak sekali program-program yang sudah bisa dinikmati oleh seniman dan budayawan di Kabupaten Pati. Jadi narasumber-narasumber pusat sudah banyak kita tarik ke Pati untuk memberikan ilmunya di Pati. Seniman-seniman muda, seniman-seniman milenial di Pati sudah banyak yang paham tentang itu. Harapan kami ke depan, rekan-rekan seniman silahkan monggo berekspresi, berinovasi semaksimal mungkin. Kesulitan biaya di pemerintah itu banyak sekali anggaran, apalagi ada Pak Endro, saya yakin bisa mendorong banyak. Di pemerintah pusat yang saat ini mulai dibuka pendaftaran namanya fasilitasi bidang kebudayaan. Duitnya cukup gede di pemerintah pusat, di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dirjen Kebudayaan. Kalau membutuhkan informasi nanti kami berikan linknya. Di sana banyak sekali dana yang bisa diserap dalam rangka untuk pengembangan, perlindungan dan pemanfaatkan seni budaya yang ada di daerah. Ya. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Parianto, dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Haji Endro Dwi Cahyono ST, anggota Komisi E DPRD Jawa Tengah. Terima kasih sudah berdiskusi bersama kami pada kesempatan pagi hari ini Bapak. Terima kasih juga kepada Bapak Kiai Haji Ilham Sutianti MPD selaku pelaku seni di Kabupaten Pati. Terima kasih Pak Ilham. Dan terima kasih juga Pak Parianto SPDMM, pemerhati budaya Kabupaten Pati. Terima kasih, semoga kita selalu sehat dan juga pemirsa yang ada di rumah sehat selalu, dan tidak lupa untuk selalu nonton wayang, khususnya ngaji wayang Nusantara ya, yang siap nanti setelah pandemi ini selesai. Semoga pandemi selesai ya, setelah pandemi ini selesai bisa keliling Nusantara lagi ya Bapak ya, keliling Indonesia lagi. Baik, dan demikian dialog parlemen untuk kesempatan pagi hari ini pemirsa. Saya Septiana Devi undur diri, sampai jumpa dalam dialog parlemen edisi selanjutnya. Salam lestari budaya.